pencernaan makanan pada manusia. Nah, apa sih sistem pencernaan makanan pada manusia? Pencernaan makanan merupakan proses memperhalus makanan menjadi zat yang lebih sederhana sehingga dapat diserap dengan baik oleh tubuh. Nah, pencernaan makanan itu sendiri dibagi menjadi dua. Ada proses mekanis, dan ada yang kedua adalah proses kimiawi. Proses mekanis seperti mengunyah, memompa, menggulung, meremas, dan seterusnya. Kemudian, proses kimiawi adalah proses yang melibatkan zat kimia di dalam tubuh kalian, seperti enzim. Nah, bagaimana sih proses pencernaan makanan pada tubuh manusia? Mari kita simak kisah perjalanan si anggur pada tayangan berikut ini. Hai semua, hari ini aku akan melakukan perjalanan seru. Tentu saja, perjalanan ke dalam tubuh manusia. Ikuti keseruanku ya. Perjalanan dimulai ketika manusia menuju ruang makannya, membuka kotak makan, dan menemukanku di sana. Wah, dia sudah menggigit roti lapisnya. Sekarang giliranku. Dia memasukkanku ke dalam mulutnya. Sejujurnya cukup basah di sini. Mulut merupakan gerbang dari sistem pencernaan manusia. Setelah mengambil gigitan pertama, kamu akan menghidupkan mesin pencernaan. Saat kamu mengunyah, makanan dipecah menjadi beberapa bagian. Ludah sangat berguna karena membantu dalam proses menghancurkan makanan. Wah, hujan air liur di sini. Aku harus berhati-hati. Sulit, karena orang ini menggunakan lidahnya untuk menggulung makanan yang ada di mulutnya. Jadi, aku akan melewatinya dan ayo turun. Sekarang kita sampai di tenggorokan. Ini juga disebut faring loh. Oh tidak, jalan berjabang. Aku harus ke kanan atau ke kiri ya? Sepertinya kita harus ke sini. Wah, manusia malang ini batuk terus-menerus. Coba tepuk punggungnya. Sudah, ayo naik lagi. Nyaris saja. Aku hampir masuk ke paru-parunya. Tentu saja, itu tidak akan baik untukmu. Baiklah, aku kembali ke jalan. Aku dengan benar masuk ke tabung penelan yang bernama esofagus. Dan aku lebih suka menyebutnya saluran makanan. Tidak, aku akan terjepit di sini. Lalu, bagaimana aku bisa terus turun? Rupanya ini. Perut esofagus ini meremas di belakangku dan melemas di depanku. Ini yang dinamakan dengan gerak peristaltis. Itulah yang menggerakkanku melalui sistem pencernaan. Beberapa detik kemudian, kita sampai pada ujung terowongan. Ada otot yang terbuka di sini untuk membiarkan makanan masuk ke lambung dan mencegahnya keluar kembali. Hore! Aku sudah melewati lambung. Wah, itu otot yang kuat. Sebenarnya aku tidak terkejut, karena untuk menampung, mencampur, dan menggiling makanan, jadi sudah seharusnya ia harus cukup kuat. Ya ampun, apa itu? Aduh, panas sekali. Ya, itu adalah asam klorida yang bertugas membunuh kuman yang masuk bersama dengan makanan. Dan perhentian berikutnya adalah usus kecil. Organ berliku yang panjang ini terdiri dari 3 bagian. Saat aku bilang panjang, maka ini serius. Panjangnya bisa mencapai lebih dari 6 meter. Yaps, itu setinggi jerapah. Dan semuanya dimasukkan ke dalam tubuhmu. Luar biasa sekali kan? Kini aku berada di dalam cairan empedu. Empedu sangat penting dalam mencerna lemak dan mengeluarkan semua kotoran dalam darah. Jadi, bersyukurlah hatimu yang menghasilkannya. Pankreas juga membantumu menghasilkan enzim-enzim baik. Dan yang bergelantung berwarna hijau di sana, dia kantung empedu yang terletak di bawah hati.
Astaga, dinding usus itu yang berkelok-kelok terus mendorongku ke depan. Dan kini, aku sampai pada usus besar atau yang dikenal sebagai kolon. Itu adalah tabung berotot yang panjangnya mencapai 1,5 sampai 2 meter. Tunggu, kau dengar itu? Aku tidak sendirian. Oh, mereka mendekat. Ada banyak sekali di sini. Itu adalah bakteri. Usus membutuhkan bakteri baik untuk memecah makanan, vitamin, dan nutrisi yang dapat digunakan oleh tubuh. Hei, benda kecil apa di situ? Oh, itu pasti usus buntu. Itu tidak terlalu berguna. Jadi, orang masih bisa hidup tanpanya. Jika usus buntu meradang, maka dokter akan memotongnya. Saat kontraksi otot ini mendorongku ke usus besar, maka semua air dihisap dariku. Bentuk akhirku feses, hingga atau kotoran. Dan masih banyak bakteri di mana-mana. Salah satunya adalah bakteri E. coli yang akan membantuku dalam proses pembusukan makanan. Tidak boleh terlalu sedikit atau terlalu banyak, karena jika tidak, kamu akan mengalami masalah pencernaan. Dan sekarang, aku dalam perjalanan melalui kolon kiri. Ketika terlalu penuh dengan feses, kolon memutuskan untuk membuang semuanya ke rektum. Mari kita menuju ke rektum. Luncur! Rektum adalah ruang lurus yang panjangnya mencapai 20 cm. Ini memiliki sensor khusus yang memberitahu kita saat ada sesuatu yang harus kamu buang. Mereka mengirim sinyal ke otak saat feses atau gas ingin keluar. Itulah saat kita berpikir, oh, harus ke kamar mandi. Hei kawan, aku pergi ya, sampai jumpa. Nah, itu tadi kisah perjalanan si anggur di dalam sistem pencernaan pada tubuh manusia. Nah, apa saja sih sekarang enzim yang bekerja di dalam tubuh manusia? Sampai jumpa di video berikutnya ya. Bye-bye.